Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Antimatter atau antimateri. Antimateri bisa diterminologikan sebagai suatu susunan materi yang terbentuk dari antipartikel, di mana susunan antipartikel dalam sebuah antimatter diketahui super sangat reaktif terhadap segala materi asli. Diketahui setiap antimateri atau antipartikel yang berbenturan atau bersentuhan dengan materi asli akan saling menghancurkan dan akan menghasilkan akumulasi energi murni yang super dahsyat, bahkan jauh lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh fisi dan fusi nuklir. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus juga telah mengulas fakta dan proses pembentukan antimateri atau antipartikel. Contoh antimatter yang paling sederhana adalah antihidrogen, di mana unsur hidrogen umum hanya terdiri dari satu partikel proton dan satu partikel elektron, yakni antihidrogen. Yang susunan atom antihidrogen merupakan kebalikan dari atom hidrogen. Antihidrogen terdiri dari satu antiproton dan satu positron atau antielektron. Jika proton bermuatan positif, maka antiprotonnya bermuatan negatif. Begitu pula antielektron. Jika elektron bermuatan negatif, maka antielektron atau positronnya bermuatan positif. Prinsip antimatter ini pertama kali dijabarkan oleh Paul Dirac yang menggabungkan konsep mekanika kuantum dan teori relativitas khusus Einstein untuk memberikan deskripsi atau kepastian yang lebih lengkap tentang interaksi elektron. Menurutnya, setiap elektron yang bermuatan negatif harus memiliki pasangan antielektron yang bermuatan positif. Hal tersebut dibuktikan dengan penciptaan radiasi gamma yang terbentuk dari hasil tabrakan antara dua buah proton. Karena setiap proton memiliki antiproton, ledakan foton akan dihasilkan, yang kemudian akan menghasilkan radiasi sinar gamma. Menurut Dirac, seharusnya setiap partikel antimateri di alam semesta wajib memiliki antipartikelnya sendiri. Hal itu terbentuk setelah ledakan maha dahsyat Big Bang. Tapi faktanya, hingga saat ini sulit untuk mendeteksi keberadaan antimatter atau antipartikel tersebut di alam semesta. Umumnya, antimatter dibentuk atau diciptakan dari proses pembombardiran partikel di akselerator partikel dalam laboratorium. Tapi di lain sisi, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang membingungkan. Seperti jika materi atau antimateri itu ada, pastinya mereka sudah bertabrakan dan kita akan musnah di dalamnya. Tapi faktanya, materi-materi di alam semesta masih ada. Dan di sisi lain, penemuan antiproton, antielektron atau positron juga ditemukan, yang faktanya antipartikel akan saling menghancurkan jika bertemu dengan materi asli. Dan fakta yang kita ketahui bahwa antimateri memiliki sumber energi yang luar biasa, bahkan beberapa kali lipat melebihi energi potensial dari reaksi nuklir. Dan jika energi antimateri benar-benar dahsyat, bisakah antimateri digunakan sebagai sumber energi masa depan, seperti menciptakan reaktor antimatter yang akan menghasilkan energi, atau senjata antimatter yang lebih dahsyat daripada senjata nuklir, bahkan roket dengan propulsi atau dorongan energi antimatter yang pastinya akan lebih dahsyat dari energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi dan fusi. Ya, jika pertanyaannya seperti itu, maka Profesor Kardus akan mencoba menggambarkan probabilitas tentang masalah utama pemanfaatan sumber energi potensial dari antimateri. Tahukah Anda, jika antimatter sangat sulit untuk didapatkan, ditemukan, dan diciptakan? Dan tahukah Anda, ada beberapa reaksi antimatter alami di alam semesta, tapi hal itu sangat sulit untuk dieksplorasi karena hanya berbentuk sisa energi dan emisi. Seperti pada 2008, positron berenergi atau antielektron terdeteksi dari hantaman sinar kosmik di atmosfer yang kemungkinan terbentuk dari hasil peluruhan materi gelap. Selain itu, antimatter hanya dapat diciptakan di laboratorium atau akselerator partikel. Para ilmuwan harus menumbuhkan partikel secara intensif dalam waktu yang cukup lama, hingga beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, untuk menciptakan 1 nanogram saja antipartikel atau 1/1 juta gram. Karena itulah harga antipartikel sangatlah mahal, dan hal itu pula lah yang membuat antimatter sangat sulit untuk dieksploitasi sebagai sumber energi komersial. Tapi terlepas dari mahalnya harga antimatter dan mampukah antimatter kita reaksikan dalam reaktor sebagai sumber energi,
Jawabannya adalah sangatlah sulit untuk saat ini. Karena selain bahan antimatter yang super langka, juga teknologi yang umat manusia miliki saat ini belum sampai di tahapan itu. Bahkan seorang ilmuwan dari CERN yang andil dalam aktivitas penciptaan antimatter, dia beranggapan mustahil untuk menciptakan energi source atau sumber energi berbasis antimatter, apalagi untuk mereaksikan dalam reaktor layaknya bahan radioaktif. Karena faktanya antimateri atau antipartikel sangatlah sensitif dan bersifat sebagai perusak dalam keadaan apapun, terutama jika terkontaminasi atau bersentuhan dengan materi. Massa dari antipartikel akan diubah menjadi energi murni yang akan saling menghancurkan dan akan bereaksi secara instan. Setelah itu musnah dan menghilang. Ledakan energi murni yang dihasilkan tak bisa bertahan lama. Meski energi itu sangat besar, setelah bereaksi secara singkat, antimatter akan habis dan musnah. Sangat berbeda dengan peluruhan radioaktif yang bisa bertahan lama bahkan bertahun-tahun. Energi stabil yang dihasilkan bahan radioaktif seperti uranium juga mudah dikendalikan dan mudah untuk ditempatkan pada perangkat-perangkat yang berbahan dengan materi. Dan hal serupa juga akan terjadi pada bahan antimatter yang akan digunakan untuk bahan bakar propulsi seperti bahan bakar roket antimatter. Karena energi yang dihasilkan meski sangat besar dan kuat, tapi hal itu akan berlangsung secara singkat dan sulit untuk dikendalikan. Tapi hal berbeda jika kalian ingin menggunakan bahan antimatter sebagai bom atau bahan peledak antimatter. Karena menurut para ahli, antimateri sangat cocok digunakan sebagai bahan penghancur yang bekerja secara instan seperti halnya bom. Bom antimatter bisa saja diciptakan, dan seandainya akan terwujud, diketahui bom antimatter akan jauh lebih merusak dan lebih destruktif dengan daya hancur yang jauh lebih mengerikan daripada bom nuklir. Tapi sekali lagi, yang jadi masalah adalah sumber daya dan teknologi. Selain kalian akan sulit mendapatkan bahan baku antimatter dalam jumlah besar, karena faktanya antimateri yang diciptakan dari akselerator partikel hanya sangat sedikit, beberapa nanogram, dan itu pun harganya super mahal. Juga diketahui perangkat yang akan digunakan untuk mengurung antimatter sangatlah rumit. Kalian harus menciptakan suspensi magnetik dan ruang hampa yang akan menciptakan kurungan magnetik yang nantinya digunakan untuk mengurung antimateri pada ruang vakum yang steril dan termagnetisasi. Dan perangkat seperti itu akan berbiaya super mahal dan akan berukuran cukup besar. Jadi seandainya kalian bisa merakit dan membuatnya, bom tersebut akan berbobot cukup berat dan akan sangat sulit untuk diakomodasi sebagai alutsista strategis. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kemungkinan untuk menciptakan senjata atau reaktor berbasis antipartikel atau antimatter. Profesor Kardus dari CERN mengabarkan.